Dilaporkan perundingan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Hamas dengan Israel di Kairo, Mesir berlangsung sangat alot pada Senin 14 April 2025, yakni Hamas dan Israel saling menolak draft yang diajukan. Diketahui Hamas tegas menolak draft Israel yang berisi mengenai pelucutan senjata Abbas sebagai bagian dari negosiasi fase kedua gencatan senjata. Menurut pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, ini merupakan garis merah dan ia sangat menentang keras usulan tersebut. Lanjut, Abu Zuhri justru menyinggung perihal pembebasan semua sandera Israel. Hal itu akan dilakukan sebagai imbalan di akhirnya perang di jalur Gaza. Sebelumnya, pejabat senior Hamas mengklaim kelompoknya siap untuk membebaskan semua sandera Israel dengan imbalan pertukaran tahanan yang serius. Namun, Hamas juga menuduh Israel menghalangi kemajuan menuju gencatan senjata. Serangan besar-besaran di tepi barat dikabarkan telah memuncak. Tentara IDF dilaporkan telah melakukan pembunuhan hingga penculikan dengan lokasi difokuskan di Jenin. Mengutip Al-Mayadin pada 15 April, hal itu diutarakan oleh seorang saksi mata dengan tanpa disebutkan namanya pada Senin 14 April 2025. Diutarakan olehnya bahwa IDF telah menyerbu rumah sakit pemerintah Jenin di tepi barat dan menahan seorang anak Palestina. Dilaporkan bahwa anak yang ditahan itu adalah Ahmad Al-Awartani. Rekaman lain yang beredar menunjukkan IDF menyerbu sebuah toko komersial di luar rumah sakit, memaksa para pemuda keluar di tengah meningkatnya ketegangan di daerah tersebut. Bahkan dilaporkan juga bahwa IDF melakukan penyerbuan rumah hingga penangkapan massal di malam sebelumnya. Sementara itu di kamp pengungsi Al-Jalazon di utara Ramallah, 3 pemuda terluka oleh tembakan Israel, termasuk 1 tembakan di perut dan lainnya di lutut dan tangan. Imbasnya pemuda Palestina bernama Malek Hatab meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya. Dengan begitu, serangan besar-besaran IDF tersebut disebut telah memicu pengungsian terburuk di tepi barat. Gelombang protes militer Israel dari anggota lapis baja, prajurit hingga jenderal kian menguat. Ribuan tentara Israel itu menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu segera mengakhiri perang demi sandera. Mengutip Tribun News pada 15 April, mereka telah kembali menandatangani petisi untuk mengakhiri perang dan pembebasan sandera. Rinciannya sebanyak 1.525 anggota Korps Lapis Baja, mulai dari prajurit bersenjata hingga jenderal, menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi mendesak agar pemerintah melakukan segala hal yang mungkin untuk menjamin pembebasan para sandera. Bahkan digarisbawahi jika hal itu harus mengorbankan penghentian pertempuran. Diketahui penandatanganan petisi mencakup prajurit yang pernah bertugas di unit tank, komandan junior, serta para perwira senior yang kini telah menjadi warga sipil. Di antara para tokoh penting yang mendukung petisi ini adalah Ehud Barak, Amram Mitznah, dan Halutz Amos Malka, Avi Mizrahi, dan Kondisi 10 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel pada Senin 13 April memprihatinkan, yakni semuanya mengalami kondisi kesehatan yang memburuk selesai disiksa di dalam penjara Israel. Kantor Informasi Tahanan Palestina melaporkan para tahanan yang dibebaskan langsung dipindahkan menggunakan kendaraan palang merah ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir Al-Balah, Gaza Tengah. Saat ini kondisi mereka kritis imbas diperlakukan buruk selama menjalani masa penahanan. Kendati kabar ini merupakan angin segar bagi keluarga tahanan, namun kondisi kesehatan mereka memicu kekhawatiran. Bahkan kondisi para tahanan yang kritis itu menjadi sorotan internasional. Pasalnya tindakan itu bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sengaja dilakukan oleh Israel di penjara. Diketahui pembebasan 10 tahanan Palestina itu berlangsung melalui gerbang Kisufim yang berada di pagar pemisah di timur Khan Yunis. Sebagai informasi, di tengah ketegangan konflik ini, Hamas mengumumkan Israel memberikan proposal gencatan senjata baru. Isi proposal itu meliputi penghentian pertempuran selama 45 hari.
Hal itu berlaku jika Hamas siap membebaskan setengah dari sandera Israel yang masih ditahan di Gaza. Dua serangan udara Amerika Serikat dilaporkan telah menghantam dan menggempur Yaman. Diklaim bahwa Amerika telah meluncurkan serangan hampir setiap hari. Mengutip Al-Mayadin pada 14 April, hal itu diumumkan oleh koresponden Al-Mayadin pada Minggu 13 April waktu setempat. Dilaporkan bahwa pesawat tempur Amerika Serikat melakukan dua serangan udara di daerah Al-Iyatama di distrik Qabwa Ash-Sha'af, timur laut kegubernuran Al-Jafs. Bahkan agresi Washington terhadap Yaman menargetkan beberapa provinsi dengan serangan udara diklaim dilakukan hampir setiap hari. Anis Al-Ashbahi, juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman pun bersuara, menyatakan bahwa tim pertahanan sipil dan darurat masih bekerja untuk mencari korban dan memadamkan api yang disebabkan oleh serangan Amerika Serikat tersebut. Mengingat jumlah korban terus meningkat menjadi 6 orang martir dan 26 orang lainnya terluka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Sementara itu di satu sisi, pasukan Yaman diklaim masih terus melanjutkan operasi angkatan laut mereka. Targetnya adalah entitas Israel menyusul agresi yang diperbaruinya terhadap jalur Gaza. Rudal-rudal angkatan bersenjata Yaman dikabarkan telah menggempur inti Israel. Juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari mengklaim bahwa serangan itu menjadi serangan tingkat tinggi terhadap target-target di Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 14 April, hal itu diumumkan oleh Sari dalam pernyataannya pada Minggu 14 April 2025. Lebih tepatnya, Sari mengumumkan bahwa unit rudal YAF telah melakukan operasi militer tingkat tinggi terhadap target-target Israel di dalam wilayah yang diduduki. Sari menyebutkan bahwa operasi itu melibatkan 2 rudal balistik. Satu diantaranya adalah rudal hipersonik jenis Palestine 2. Menargetkan pangkalan Shdormika di timur Ashdod yang menampung baterai rudal Arrow. Kemudian rudal kedua jenis Zulfikar menargetkan Bandara Ben Gurion di kota Yafa yang diduduki. Tentara Israel terluka gara-gara senjata yang dipasang kawannya sendiri. Seorang tentara Israel terluka parah terkena ledakan ranjau darat di perbatasan Lebanon. Tentara Israel itu terluka setelah secara tak sengaja memasuki ladang ranjau yang dipasang kawannya sendiri. Ia memasuki ladang ranjau bersama rekan satu unitnya pada Sabtu 12 April kemarin. Prajurit tersebut mengalami luka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Kondisinya membaik dan stabil setelah menjalani operasi. Ledakan ranjau di perbatasan Lebanon itu terjadi sehari setelah seorang prajurit tempur dari Batalion ke-12 Brigade Golani tertembak di jalur Gaza. Ia diduga terluka akibat salah tembak yang tidak disengaja. Pangkalan rudal Israel Sdot Miha di rudal Houthi Yaman. Serangan itu terjadi pada Minggu 13 April 2025. Pangkalan Sdot Miha merupakan lokasi yang digunakan Israel untuk meluncurkan rudal Jericho. Pangkalan tersebut juga dipakai untuk menampung baterai sistem pertahanan Arrow. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Sare mengonfirmasi. Sare mengatakan pangkalan tersebut diserang menggunakan rudal balistik hipersonik Palestine 2. Selain di pangkalan rudal Sdot Miha, Houthi juga menyerang Bandara Gurion. Houthi menggempur bandara Israel itu menggunakan rudal jenis Zulfikar. Akibat serangan itu, Bandara Ben Gurion ditutup selama hampir 1 jam. Serangan Houthi di Israel memicu kepanikan dan kebingungan warga. Mereka bingung mencari lokasi perlindungan saat digempur Houthi. Gempuran rudal Yaman dilaporkan telah membuat warga sipil Israel panik berhamburan. Selain itu, sirine udara di Tel Aviv meraung keras hingga menyebabkan bandara inti menghentikan lalu lintas udara. Mengutip memo pada 14 April, serangan itu dilakukan oleh Houthi di Yaman dan telah terjadi pada Minggu 13 April waktu setempat. Dilaporkan bahwa Houthi di Yaman diduga menembakkan 2 rudal ke Israel. Imbasnya memicu sirine serangan udara di 300 kota dan wilayah berbunyi, serta menyebabkan Bandara Tel Aviv menghentikan lalu lintas udara mereka. Bahkan media Israel melaporkan bahwa ledakan terdengar di wilayah Tel Aviv dan Yerusalem di tengah ratusan warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan.
Saluran 12 Israel melaporkan bahwa Bandara Internasional Ben Gurion ditutup untuk lepas landas dan pendaratan setelah sirine diaktifkan. Sementara itu, militer Israel mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi dan mencegat 2 rudal yang ditembakkan dari Yaman tersebut, serta menambahkan bahwa mereka sedang memeriksa hasilnya. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah berikan klaim terbarunya. Mengutip KBRI pada 14 April, hal itu diutarakan oleh Ubaidah dalam pernyataannya pada Minggu 13 April malam waktu setempat. Awalnya Ubaidah memuji perlawanan Yaman, mengatakan bahwa Palestina dan rakyatnya tidak akan melupakan sikap terhormat Ikhwanul Muslimin di Yaman dan tekad kuat yang menandai kebaikan bangsa. Lebih lanjut, Ubaidah menyatakan bahwa Yaman masih bersikeras melumpuhkan jantung entitas Zionis, merujuk pada Gaza yang sedang menjadi sasaran perang pemusnahan oleh pasukan Israel. Ditambahkan olehnya bahwa Yaman masih bersikeras melumpuhkan jantung entitas Zionis meskipun telah membayar harga yang mahal atas kesetiaan mereka kepada Palestina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujahid syahid wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu ila